Hai Bunda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mama Ara di channel YouTube Eki Sofiana. Seperti biasa Bunda, saya akan membagikan keseharian saya. Ini saya pagi hari ya Bunda. Tadi habis sahur saya nyuci. Terus ini sekitar jam 7 pagian ya Bunda, saya jemurin baju karena memang sudah selesai nyucinya, tinggal jemurin aja. Nah ya, saya nyucinya ini karena nggak ada suami 2 hari sekali Bunda, biasanya 1 hari sekali ya, karena cuma saya sama Mbak Ara aja, jadi kan cuciannya nggak terlalu banyak. Nah ini saya mau jemurin di depan aja biar cepet kering ya Bunda. Sambil saya melakukan aktivitas, saya mau sharing ya Bunda tentang perencanaan keuangan kita dan manfaat dari perencanaan keuangan ya Bunda. Semua orang memiliki suatu tujuan ya Bunda, maka diperlukanlah suatu perencanaan. Begitu halnya dengan keuangan kita ya, semakin hari kebutuhan seseorang itu tentunya akan meningkat ya. Contohnya saja ketika kita itu sudah mulai menikah dan hidup bersama dengan pasangan, mungkin mereka akan menambah pos pengeluaran untuk biaya bulanan rumah ya. Mungkin iuran kompleks, tagihan listrik yang semakin besar ya, bahkan beberapa juga memerlukan uang jasa asisten rumah tangga bagi yang punya asisten rumah tangga ya. Nah, beberapa tahun yang akan datang kebutuhan pasti akan meningkat ya seiring berjalannya kebutuhan. Oleh karena itu, maka kita perlu melakukan perencanaan keuangan untuk memenuhi kebutuhan saat ini dan masa yang akan datang ya Bunda. Perencanaan keuangan pribadi adalah suatu proses mengatur keuangan individu untuk mencapai kepuasan ekonomi pribadi ya. Perencanaan keuangan merupakan pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh individu atau keluarga untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien, dan tentunya bermanfaat juga ya Bunda, sehingga keluarga tersebut atau keluarga kita itu nantinya dapat menjadi keluarga yang sejahtera. Perencanaan keuangan ini perlu dilakukan untuk mengantisipasi penurunan yang signifikan di masa pensiun ya, atau pas lagi kita sudah tidak bekerja lagi ya, itu sangat membantu ya untuk keuangan kita pas di masa tua ya. Nah, bagaimana sih caranya merencanakan keuangan ya Bunda? Yang pertama tentunya ya kenali kondisi keuangan kita ya Bunda. Kita lihat kondisi keuangan dan harta benda milik kita seperti uang dan barang berharga yang kita miliki ya. Apakah dapat dijual atau dijadikan tunai di masa depan. Selain itu perlu juga dicatat utang atau kewajiban yang harus dipenuhi ya. Apabila total harta yang kita miliki itu lebih besar dibandingkan total utang, maka kondisi keuangan masih dalam kategori baik ya Bunda. Sebaliknya, apabila total harta lebih kecil dibandingkan total utang, maka kondisi keuangan kita itu kurang baik dan kita perlu mencari solusi untuk hal tersebut ya Bunda. Nah ini sore hari saya langsung masak ya Bunda di sore harinya untuk buka puasa. Saya lanjut ya Bunda. Kemudian yang kedua, tentukan keinginan Bunda. Tulis daftar apa yang menjadi keinginan saat ini dan masa depan beserta jumlah dana yang harus disiapkan. Kemudian yang ketiga, tentukan keinginan utama Bunda. Tidak semua keinginan kita masukkan ke dalam daftar yang harus direalisasikan ya Bunda. Ada kalanya perlu dibuat daftar prioritas terlebih dahulu, sehingga jika keinginan yang terpenting sudah terpenuhi, maka keinginan lainnya baru bisa terpenuhi ya. Jangan semua kita masukkan list keinginan ya. Keinginan kita mau jalan-jalan, mau refreshing ke luar negeri gitu, jangan ya Bunda. Yang penting itu yang paling utama dulu ya Bunda. Sekiranya kebutuhan untuk masa depan anak juga itu kan prioritas sekali ya Bunda, dan itu harus kita pentingkan ya. Ini saya masak labu siam ya Bunda. Terus saya mau masak kuah kuning bawal, ikan bawal yang kemarin masih ada Bunda, jadi saya mau masak saja sekalian ya Bunda.
Kemudian apa sih manfaat dari memiliki perencanaan keuangan keluarga ya Bunda? Yang pertama itu lebih mudah mencapai tujuan finansial ya. Segala sesuatu yang direncanakan dengan matang akan menghasilkan tujuan yang maksimal. Nah, jadi semua kita perlu merencanakan ya Bunda, apapun tujuannya kita itu harus merencanakan ya, biar kita ini hidupnya lebih tenang gitu Bunda, nggak kerasa kerusuh, nggak apa ya, panikan kayak gitu Bunda. Kemudian yang kedua, menganalisis alokasi pengeluaran Bunda. Seberapa besar penghasilan kita apabila tidak bisa mengontrol keinginan dan tidak ada perencanaan, maka akan mengakibatkan kondisi keuangan kita itu tidak baik hingga banyak hutang gitu Bunda ya, karena kita tidak bisa mengalokasikan pengeluaran kita dengan baik ya Bunda. Jadi perlu sekali kita alokasikan pengeluaran ya, budgeting setiap bulan ya, terus kita koreksi ada di mana yang harus kita tekan, harus yang kita kurangi, belanja apa, jajan atau bahkan kita terlalu sering beli baju atau dan mungkin kita sering shopping ya, jalan-jalan makan di luar gitu, harus kita kurangi gitu Bunda. Kemudian yang tiga, mencapai pencapaian yang lebih tinggi ya Bunda. Seseorang yang memiliki perencanaan maka akan menghasilkan tujuan yang matang ya Bunda. Terlebih apabila perencanaan tersebut direncanakan dengan detail dan jauh hari, maka dapat mencapai tujuan yang maksimal Bunda. Jadi kita ini memang punya tujuan ya. Kalau kita nggak punya tujuan hidup, yang ada itu hidup kita yaitu kayak gitu-gitu aja, nggak ada pencapaian apapun ya Bunda. Namanya manusia kan kita pengen punya pencapaian tertinggi juga ya. Tentunya pengen sukses di masa tua ya Bunda. Kemudian yang empat, melindungi semua keluarga ya. Apabila seseorang itu memiliki perencanaan masa yang akan datang, misal untuk pendidikan anak atau kesehatan, maka kedepannya akan merasa aman karena sudah dipersiapkan melalui perencanaan keuangan tersebut ya Bunda. Jadi perencanaan keuangan itu sangat menguntungkan buat kita. Ini saya tadi beli takjil ya Bunda sama Mbak Ara, tapi saya nggak video. Ini sudah pulang dari beli takjil ya, karena Mbak Ara kalau sore itu minta beli jajan Bunda. Mungkin karena nggak ada papahnya ya, jadi saya terus yang nganter beli jajan. Kemudian memperkecil anggaran utang Bunda. Adanya perencanaan dengan menuliskan daftar prioritas kebutuhan membuat kita itu mengetahui hal-hal apa yang harus diutamakan dan dirinci anggaran yang harus disediakan ya, sehingga kita bisa mengurangi resiko berhutang karena biaya yang dibutuhkan sudah ada dari adanya perencanaan tersebut ya. Jadi kalau kita punya perencanaan keuangan, insya Allah kita nggak banyak hutang ya Bunda. Yang jelas ekonomi akan tertata, hidup akan damai ya Bunda, nyaman, tidak perlu banyak pikiran gitu ya Bunda. Kemudian yang terakhir, menyimpan uang untuk kebutuhan darurat. Nah, kita itu tidak ada yang bisa mengetahui keadaan seperti apa dan kejadian bagaimana di masa yang akan datang ya Bunda, sehingga memiliki dana darurat itu akan lebih aman Bunda. Jadi selama kita masih sehat, suami masih bekerja aktif, nah kita perlu adanya dana darurat ketika kita tiba-tiba sakit ya. Kalau doanya sih jangan sampai sakit ya Bunda, yang sehat saja. Tapi kan kebutuhan orang itu kan banyak ya, menyekolahkan anak dan lain sebagainya. Seperti saya mungkin ini akan pindah, pasti butuh biaya banyak Bunda. Jadi ya kita harus siap ya Bunda, siap untuk segala sesuatu yang akan datang. Tiba-tiba ada kebutuhan mendadak yang besar, kita sudah tidak bingung dan tidak harus mencari hutang kemana-mana ya Bunda. Nah itu sharing dari saya ya Bunda, semoga menginspirasi. Ini saya sudah mau siap-siap buka puasa ya, karena sudah jam 5:30 lebih. Dan ini menu buka puasa saya hari ini ya Bunda, sederhana saja, nggak mewah-mewah ya Bunda. Terima kasih ya Bunda sudah menonton channel YouTube saya. Tetap dukung channel YouTube saya dengan cara tonton, like, share, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.